Halo boys, kembali lagi di channel Tam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Ini dia Android Box Vision Plus TV, produk Android Box yang dirilis oleh MNC Play yang merupakan official broadcaster dari RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews. Dengan harga 400 ribuan bisa gratis nonton siaran lokal dan internasional seumur hidup. Tidak hanya itu, Boys juga bisa akses ke beragam aplikasi Android seperti YouTube, iFlix, Instagram, hingga main game. Menarik bukan? Oh ya, untuk Android Box Vision Plus ada dua seri. Android Box Vision Plus TV 1 berstiker Kiko dan Android Box Vision Plus TV 2 berstiker Joy Robot Copy yang akan saya bandingkan. Mana yang lebih bagus dari fitur, spek, hingga performa saat digunakan. Penasaran hasilnya bagaimana? Ini dia review lengkapnya. Jika dilihat, kedua box memiliki ukuran dan desain box yang sama persis, dengan penampakan unit Android Box di bagian depan. Selain itu, terdapat logo Vision Plus TV dan aplikasi yang support seperti Vision Plus, Disney Plus, Catch Play, dan aplikasi lainnya. Kedua Android Box Vision Plus sudah Google Certified, jadi bisa mengoperasikan melalui voice command, fitur mirroring, saving tontonan selama 7 hari, dan support resolusi 4K. Dalam pembelian unit Android Box Vision Plus, sudah bisa mengakses 30 channel lokal dan internasional seumur hidup, jadi nggak perlu beli-beli paket lagi. Ditambah gratis starter pack yang bisa mengakses 50 channel Vision Plus Premium selama 30 hari. Keren kan? Untuk kelengkapan yang diperoleh sama persis, mulai unit Android Box, remote, kabel HDMI, kabel adaptor dengan daya 12 volt 1 ampere, kabel Ethernet, kabel AV RCA, dan panduan penggunaan. Pertama dari unit Android Box, sama-sama persegi berukuran 11 cm x 11 cm dengan ketebalan 2 cm dengan hitam doff di setiap sisinya. Yang membedakan ialah stiker pada masing-masing box. Android Box Vision Plus TV 1 berstiker film animasi anak Kiko. Sementara Android Box Vision Plus TV 2 berstiker Joy and Robot Copy. Karena saya masih ragu keduanya seri yang sama atau berbeda, jadi mending diulas secara detail. Bagian depan unit terdapat 3 lampu indikator untuk RCU, Ethernet, dan indikator daya. Sisi kanan unit terdapat 2 port USB 3.0 dan 2.0 untuk menghubungkan ke penyimpanan eksternal dan perangkat USB, keyboard, mouse, atau gamepad. Jika 2 port USB dirasa kurang, Boys bisa menghubungkan USB hub untuk menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. Di sisi lain terdapat saklar daya, port DC-in, port LAN untuk jalur internet, port HDMI, port AV, SPDIF, dan port AI. Setelah dicek keseluruhan, ternyata kedua unit tidak ada lubang sirkulasi udara sama sekali. Tentunya ini akan membuat unit jadi cepat panas. Mengingat lubang sirkulasi cukup penting untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan, supaya udara panas tidak tertahan di dalam mesin membuat cepat panas. Coba nanti saya cek suhu unit setelah proses review berpengaruh atau tidak. Tidak terdapat anti-slip pada kedua unit menyebabkan mudah geser saat diletakkan pada permukaan yang licin. Bisa dilihat jika kedua remote memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis, dengan panjang 17 cm hitam doff dan tombol remote yang cukup banyak dibanding Android Box pada umumnya. Pada kedua remote terdapat tombol power, Google Assistant, menu, navigasi, tombol OK, back kembali, volume, home, pindah channel, dan tombol nomor. Kedua remote sudah menggunakan jaringan Bluetooth, bukan infrared lagi, membuat jangkauannya lebih luas dari infrared dan masih bisa berfungsi tanpa diarahkan langsung ke Android Box. Untuk sensor remote nanti kita coba apakah sensitif atau tidak. Untuk baterai remote menggunakan tipe A3 dan belum termasuk paket pembelian. Kedua adaptor sudah menggunakan colokan versi Indo,
Jadi tidak perlu tambahan konverter untuk menyalakan Android Box. Terdapat juga kabel HDMI dengan panjang sekitar 60 cm untuk menghubungkan Android Box ke TV atau monitor yang sudah support HDMI. Kabel RCA AV panjangnya 1 meter. Biasanya untuk TV tabung atau monitor yang masih menggunakan input RCA. Jadi tidak perlu konverter tambahan seperti HDMI to AV untuk menghubungkan ke TV tabung. Panduan penggunaan dengan dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Berisikan detail kemasan, cara pemasangan, hingga spesifikasi Android Box. Sementara kartu garansi jadi satu dengan panduan penggunaan. Memang tidak terdapat detail informasi klaim garansi. Tapi tidak perlu khawatir, pada website resmi MNC Play terdapat informasi kontak yang bisa dihubungi. Bahkan tersedia live chat melalui WA untuk mempercepat proses tanya-tanya produk atau tanya prosedur klaim garansi. Untuk proses booting hingga muncul tampilan beranda membutuhkan waktu 36 detik. Lumayan cepat juga. Untuk tampilan beranda, kedua Android Box sama persis. Mulai dari tampilan UI hingga menu di bagian kiri layar seperti beranda, TV, film, serial TV, video pendek, aplikasi dan game, dan lainnya. Untuk menikmati fitur dari MNC Play, Boys bisa aktifkan unit terlebih dahulu. Cara aktivasi mengikuti petunjuk yang diberikan. Untuk review ini sengaja tidak mengaktifasi paket karena akan dijual lagi biar harganya tidak terlalu murah. Tapi tenang, aktivasi hanya untuk mengakses channel atau konten premium dari MNC Play. Tidak berhubungan dengan spek Android Box. Pada kedua Android Box Vision Plus sudah saya install beberapa aplikasi untuk membantu dalam proses review. Jika Boys ingin install aplikasi lain, bisa langsung melalui Play Store yang sudah tersedia. Tapi untuk menggunakan Play Store harus login akun terlebih dahulu. Selanjutnya coba cek sistem kedua Android Box Vision Plus, nama dan model perangkat Cyborg 001 dengan versi OS Android 9 Pie. Cek device info pada Android Box Vision Plus 1 dan pada Android Box Vision Plus 2 4,5 GB, sedangkan info produk 8 GB. Mungkin sisa 3 GB sekian terpakai untuk sistem dan driver, hampir setengahnya yang terpakai. Agar lebih valid lagi, untuk cek detail spesifikasi, saya menggunakan aplikasi AIDA 64. Dari sisi hardware, kedua Android Box Vision Plus menggunakan chipset Amlogic yang terkenal dengan chipset stabil. Dengan RAM hanya 1,9 GB sudah cukup untuk pemakaian online video hingga main game. Sementara total penyimpanan internal sama-sama 4,3 GB, masih jauh dari info produk. Kedua Android Box sudah support Bluetooth 4.0. Bisa digunakan untuk menghubungkan melalui Bluetooth seperti keyboard, speaker, hingga gamepad tanpa menggunakan kabel. Menggunakan CPU 4 core ARM Cortex A53 dengan kecepatan maksimum di 1800 MHz. Berarsitektur 64 bit walaupun masih menggunakan mode 32 bit. Dilengkapi GPU Mali G31MP. Versi OpenGL ES 3.2 yang cukup mumpuni buat main game ringan sampai berat. Untuk game berat, tidak semua bisa dimainkan dengan lancar. Beberapa terkendala dari sisi grafis menyebabkan gambar nge-lag atau patah-patah. Biar valid, nanti saya coba main game yang ringan hingga berat. Sudah support dengan jaringan Wi-Fi 5 GHz. Versi Android 9 Pie dan keterangan perangkatnya belum di-root. Kodek video sudah sangat lengkap, mendukung AVC, HEVC, MP2, MP4, hingga WMM dan ditambah kodek audio yang lumayan lengkap. Lanjut ke Play Store. Untuk tampilannya seperti Smart TV pada umumnya, bukan seperti tampilan Android pada HP. Coba install aplikasi, ternyata bisa dan berhasil terbuka. Saya coba tes port USB dengan menghubungkan penyimpanan eksternal. Ternyata kedua Android Box berhasil terhubung dan terdeteksi oleh sistem. Waktu eksplor penyimpanan eksternal juga berjalan normal di kedua Android Box. Bisa copy file, membuka file, mendengarkan musik, menampilkan gambar, hingga putar video juga bisa. Bisa juga install aplikasi melalui USB selama aplikasi kompatibel. Oh ya,
Jika ingin menghubungkan keyboard atau gamepad, Boys bisa menggunakan USB hub untuk menambah port USB. Jadi tidak perlu lepas pasang. Kedua Android box sudah memiliki izin Wi-Fi DRM dengan security level L1. Artinya bisa memutar video di beberapa aplikasi streaming dengan resolusi Full HD sampai resolusi 4K sesuai info pada produk. Untuk streaming, saya coba menginstal beberapa aplikasi online video apakah bisa terbuka dan lancar di kedua Android Box Vision Plus. Pertama, aplikasi Catch Play Plus. Aplikasi yang berisikan film-film dari mancanegara dengan berbagai kategori. Bisa terbuka, tapi untuk Play Movie harus daftar terlebih dahulu. Aplikasi Disney Plus, HBO Go, dan View juga bisa dibuka. Untuk memutar video harus login akun terlebih dahulu baru bisa play. Sementara aplikasi iFlix atau WeTV, Boys tetap bisa menikmati beberapa film atau drama tanpa login akun seperti aplikasi lainnya. Aplikasi Netflix tidak tersedia di kedua Android box. Coba install manual melalui USB dengan berbagai versi juga tidak bisa. Hasilnya seperti pada video. Untuk aplikasi online video lain, selama ada di Play Store Android Box, maka bisa dibuka. Tapi, jika ingin aplikasi lain yang tidak tersedia, bisa install manual melalui USB selama aplikasi kompatibel. Lalu untuk aplikasi TV online, di kedua Android Box bisa menggunakan aplikasi Vision Plus dan Video. Sebenarnya, Android Box Vision Plus bisa langsung mengakses banyak channel dan konten premium dari MNC. Namun, karena ini belum aktivasi, jadi saya install aplikasi Vision Plus untuk proses reviewnya. Aplikasi Vision Plus untuk mengakses saluran MNC Group seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan saluran lainnya. Di aplikasi ini juga tersedia banyak saluran lain yang bisa diakses secara gratis tanpa berlangganan. Meskipun untuk play konten premium tentu butuh login dan berlangganan. Bisa dilihat banyak saluran yang bisa diakses menggunakan aplikasi ini. Lalu aplikasi video juga bisa nonton siaran lokal tanpa berlangganan. Banyak sekali saluran TV yang bisa diakses hanya menggunakan WiFi. Ada juga konten premium seperti siaran olahraga, video original series, movies, K-drama series, hingga film anak. Namun untuk mengakses konten premium, pastikan Boys sudah berlangganan paket video. Saya coba fitur Google Assistant pada kedua Android Box, menggunakan voice command untuk membuka YouTube dan sukses tanpa kendala. Buka YouTube. Membuka YouTube. Coba putar salah satu video bisa berjalan lancar tanpa kendala, bahkan bisa mengubah resolusi sesuai keinginan. Untuk pencarian channel, saya juga menggunakan voice command dan bisa menampilkan channel yang diinginkan. Tamtam Boys. Selanjutnya aplikasi sosmed. Untuk aplikasi sosmed, beberapa belum merilis versi Android TV-nya. Seperti Instagram, aplikasi ini bukan versi Android TV, jadi tidak support di perangkat Android Box. Coba install manual melalui flash disk dan ternyata berhasil terinstall. Tampilannya berupa potret tapi miring 90 derajat, sangat tidak nyaman untuk ditonton. Sementara untuk TikTok, di kedua Google Play sudah ada versi Android TV-nya. Coba install dan buka video masih oke untuk tampilan di televisi. Aplikasi sosmed lain bisa manual pakai file APK, tapi tidak semua kompatibel seperti contohnya aplikasi Instagram. Selanjutnya coba buat main game di kedua Android Box. Android Box sudah saya install beberapa game. Pastikan game yang terinstall sudah support dengan mouse atau gamepad. Bisa install langsung dari aplikasi Play Store juga. Coba game ringan di kedua Android Box, hasilnya sangat lancar saat dimainkan tanpa nge-lag sama sekali. Bisa dilihat pada kedua Android Box, tampilan game sangat lancar. Lalu coba game yang cukup berat seperti game PSP. Saat coba main game juga lancar tanpa nge-lag. Bahkan dari suara dan grafis juga tidak masalah. Bahkan FPS berjalan stabil selama bermain tanpa freeze. Coba game lain dan hasilnya juga lancar tanpa nge-lag selama proses bermain. Jadi Android Box Vision Plus bisa digunakan untuk game ringan dan berat tanpa kendala. Kedua Android Box sudah tersedia fitur mirroring.
Jadi bisa menampilkan layar HP ke TV. Untuk menggunakan fitur ini, saya menginstal aplikasi Home pada HP yang tersedia di Play Store. Lalu pastikan HP dan Android Box berada di jaringan WiFi yang sama. Dengan fitur mirroring ini, bisa mengoperasikan Android melalui HP seperti mengubah volume, navigasi, hingga menampilkan foto atau video pada HP ke layar TV. Bisa dilihat untuk hasil tampilan mirroring sangat bagus. Bisa juga untuk play YouTube, tapi untuk kelancaran video tergantung kecepatan jaringan WiFi yang dipakai. Untuk remote, karena kedua Android Box Vision Plus sudah support Bluetooth, jadi jarak jangkauannya cukup jauh dan tidak perlu dihadapkan ke unit Android Box. Artinya bisa segala arah. Saya coba di jarak 4-6 meter masih bisa. Dan pastikan tidak ada penghalang antara remote dengan Android Box. Sensor sangat sensitif. Tidak ada delay saat menekan tombol remote. Sudah terdapat fitur HDMI CC. Fitur mengontrol menggunakan satu remote. Jadi, Android Box bisa dioperasikan menggunakan remote TV. Begitu juga sebaliknya, bisa mematikan TV melalui remote Android Box. Selama proses tes dan pemakaian sekitar 90 menit, kedua Android Box tidak terlalu panas, tapi cukup hangat. Mungkin disebabkan kondisi ruangan yang cukup dingin menyebabkan suhu Android Stick mengikuti. Mungkin disebabkan kondisi ruangan yang cukup dingin menyebabkan suhu Android Box mengikuti. Walaupun kondisi cukup hangat, tapi masih lancar untuk membuka banyak aplikasi dan main game. Oke boys, itu tadi review Android Box Vision Plus TV 1 dan 2. Sepertinya kedua Android Box ini sama persis, atau jangan-jangan memang satu tipe, hanya beda stiker pada unit saja. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa di komen atau kontak langsung di sosial media Tamtam Boys. Oh ya boys, sekarang Tamtam Boys punya 2 channel baru lagi. Namanya channel Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, dan Techno Boys membahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapatkan notif video terbaru kami. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.